Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ya, kita kembali ke bahasan tentang deskripsi. Sesungguhnya deskripsi adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sudah biasa bagi umat Islam, karena deskripsi adalah bagian dari Al-Quran. Bagaimana Allah mendeskripsikan, bagaimana Allah menggambarkan segala sesuatu yang bisa kita lihat maupun tidak bisa kita lihat. Sesuatu yang di luar nalar manusia itu dideskripsikan dengan jelas, pas, tepat, dan benar oleh Allah. Contohnya bagaimana Allah menggambarkan surga. Bagaimana surga itu dijelaskan sebagai tempat yang sangat indah, penuh dengan taman-taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan segala apa yang diingini oleh mata manusia. Tanpa daya upaya, tanpa menanam, tanpa bersusah payah mendapatkannya. Dan di dalamnya juga terdapat semua kenikmatan yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Dan Allah juga tidak hanya mendeskripsikan bagaimana surga, mendeskripsikan bagaimana neraka, mendeskripsikan bagaimana itu kiamat. Dan segala sesuatu yang terjadi ketika manusia meninggal. Semua dideskripsikan dengan begitu runtut, dengan jelas, dan tentu dengan kebenaran yang mutlak. Allah tidak hanya mendeskripsikan masa depan, Allah juga mendeskripsikan masa lalu. Semua sejarah-sejarah bangsa-bangsa sebelum kita sudah dideskripsikan oleh Allah. Semuanya lengkap dalam Al-Quran. Nah, Allah mendeskripsikan ini tentu dengan suatu tujuan, dengan suatu sebab. Deskripsi lahir dari suatu tujuan mulia, tujuan yang agung, yaitu penghambaan kepada Allah. Allah mendeskripsikan manusia. Allah mendeskripsikan bagaimana manusia diciptakan. Allah mendeskripsikan dari mana asal manusia dan bagaimana proses perjalanan manusia itu dengan suatu. Dari uraian tersebut kita mengetahui arti penting dari teks deskripsi yang mampu melahirkan sebuah generasi terbaik, generasi hebat di masa Rasulullah SAW. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara membuat teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi agar pembaca seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Struktur teks atau paragraf deskripsi. Yang pertama adalah judul, menggambarkan isi teks. Yang kedua, kalimat topik, kalimat pembuka menjelaskan hal yang hendak dideskripsikan. Yang ketiga, deskripsi, yaitu penjelasan benda atau hal yang dideskripsikan. Sedang yang terakhir adalah simpulan, bagian penutup yang biasanya disertai pendapat penulis. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Selanjutnya, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang terakhir, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Ciri
atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati, dan lain-lain. 3. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. 5. Mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Seperti, saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. 6. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek, seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. 7. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya lembut